Salam, salam sehat, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan. Sebelum kita melakukan aktivitas atau bertamasya atau rekreasi atau apapun yang kita lakukan untuk hari Sabtu ini, seeloknya seindahnya kita terlebih dahulu kita bekali dengan bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP 758, Jehovah Pangurupi. Jehovah Pangurupi di siulaon mi, di lehon pos ni roha, di ganup tiki nang pesi patagang ku hapur seaon mi, jamotok tok Tuhanmu menjaga ngolumi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami untuk hari Sabtu ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, apapun Tuhan, kiranya damaikan, kiranya bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami ikuti sehari ini, dapat kami lakukan menjadi berkat, menjadi sukacita, dan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kami melangkah Tuhan, terlebih dahulu kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Urapi berkati kami Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sobat terkasih, sobat tersayang, sobat terhormat, di dalam aktivitas kita untuk hari Sabtu yang indah ini, kita dibekali dari firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 51 ayat 16. Dalam bahasa Batak dikatakan, ape honoku dohuhut akka hataku tu bagasan pamangammu, jala tabuni honokku ho marhite sian pangalinggom ni tangakku, laho manuan akka langit, jala paojak tanoon, uhut madok tu sion, bangsokku doho ido sahana. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I have put my words in your mouth and comforted you with the sorrow of my heart. I who sit the heaven in palace, who laid the foundation of the earth, and who say to Sion, you are my people. Amin. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat, tercinta, dimanapun berada, pada situasi zaman now ini yang kita sudah melewati puncak-puncak pandemi COVID-19, yang namun masih ada gangguan variannya, tetapi kita percaya kepada Tuhan, kita akan diselamatkan bila kita taat patuh
terhadap aturan yang telah digariskan. Untuk itu bila kita berakhir pekan, mari kita senantiasa menjaga jarak, juga mencuci tangan, dan juga pakai masker. Dan kita senantiasa berdoa berserah kepada Tuhan. Pada pembacaan kita yang satu ayat di dalam Yesaya 51 ayat 16 tadi, sungguh indah dan sungguh tegas Tuhan mengatakan bahwa aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu. Artinya firman Tuhan akan disampaikan kepada pribadi lepas pribadi kepada umatnya untuk disampaikan, untuk diberitakan. Berarti manusia yang dipilih oleh Tuhan akan bersaksi menjadi penginjil atau pemberita Injil, minimal kepada dirinya sendiri, kepada anaknya, kepada istrinya atau keluarganya, kepada keluarga sanak saudaranya, bahkan kepada masyarakat di sekitarnya. Dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Ini Tuhan menandaskan ketika kita dipilih oleh Tuhan untuk pelayannya atau untuk memberitakan Injilnya, maka Dia akan mengayomi, melindungi, membungkus kita dengan tangannya yang sungguh luar biasa. Supaya apa? Supaya membentangkan langit. Artinya Tuhan membentangkan langit yang luas, dan Tuhan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Artinya berkata kepada semua yang diciptakannya bahwa kita adalah umat Tuhan. Pilihan Tuhan kepada setiap insan tidak boleh dipungkiri bahwa sebelum dijadikan Tuhan sudah berkehendak, seperti pada Nabi Yeremia. Masih di dalam kandungan dia sudah dikatakan dipilih. Semua manusia juga sudah direncanakan, sudah diprogramkan Tuhan. Apakah kita jadi penginjil? Apakah kita jadi guru? Apakah kita jadi pedagang? Apakah kita jadi pencuci mobil? Apakah kita jadi supir? Bahkan apakah kita jadi pejabat? Itu sudah Tuhan yang menentukan. Untuk itu mari kita syukuri, karena itu semuanya adalah berkat kasih karunia Tuhan. Tuhan yang menyebutkan bahwa Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulut kita. Berkata-katalah seturut dengan firman Tuhan. Berbuatlah seturut kehendak Tuhan. Inilah yang diminta dari firman Tuhan untuk pagi hari Sabtu ini. Sebelum kita beraktivitas, bila mana kita beraktivitas, berwisata, mari kita pandang ciptaan Tuhan yang sungguh indah. Kita syukuri. Bila kita bekerja, kita syukuri. Bila kita beraktivitas dalam adat sosial, kita syukuri. Dan kita laksanakan dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari Sabtu ini Tuhan telah memberkati kami melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu tetap bisa terkandung, tersirat, dan terpatri di dalam memori otak kami, sehingga pikiran kami tidak pergi kemana-mana, tetapi seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kami Tuhan berwisata, tolonglah Tuhan, bimbing, ajari kami agar selamat. Bila kami di perjalanan, hantarkan dengan sukacita. Bila kami di pekerjaan, lindungi, berkati, kuatkan, dan beri kekuatan untuk bekerja. Bila kami Tuhan di rumah, tolong Tuhan jagai. Bila kami Tuhan di acara sosial, adat atau pesta, tolong Tuhan ajari, bimbing, damaikan hati kami. Sukseskan yang berpesta. Bapa di surga, kami senantiasa berdoa kepada-Mu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kiranya berkati senantiasa pemimpin kami, agar negara kami damai,
aman sejahtera. Demikian juga kami masih bermohon Tuhan, panitia pembentukan Provinsi Tapanuli sudah berpuluh tahun mengidam-idamkan, bahkan bangsa Batak sudah bertahun-tahun mengidam-idamkannya. Kiranya Tuhan meridhoi, Tuhan memberkati, Tuhan mengetuk hati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan wakilnya Maruf Amin dan para anggota DPR Komisi 2 yang membidangi otonomi daerah serta Menteri Dalam Negeri semuanya. Tuhan berikanlah wewenang yang luar biasa sehingga di tahun 2023 berhasil terwujud Provinsi Tapanuli sebagai hadiah untuk pemekaran mensejahterakan rakyat Tapanuli umatmu untuk bekerja, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Jika ada Tuhan, dosa dan kesalahan kami, terlebih dahulu ampuni kami Tuhan, agar apa yang kami mohonkan layak Tuhan berikan kepada kami. Berilah Tuhan permohonan dan doa kami, kehendak-Mu lah yang menjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Partuko Bosi Sintua Dr. Marulu Kutagal MPD dan Meria Aritonang SPD dari channel YouTube yang sederhana ini. Kiranya kesederhanaan ini bisa membuat kita semakin bahagia, semakin bersuka cita. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.